Bab 2475 Mengapa masalah? 2475 Mengapa masalah? Tuan muda, jantung Tao Yao berdetak kencang saat mendengar suara itu. Dia berbalik dengan mata berkaca-kaca. Su Zimo mengusap kepala Tao Yao dengan lembut dan tersenyum lembut. Dengan ekspresi hangat, dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, aku akan menanganinya." Baiklah. Tao Yao mengangguk dengan penuh semangat. Advertisement. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, selama Suzimo ada di sampingnya, kegugupan, kepanikan, dan kebingungannya sebelumnya tampaknya telah lenyap seketika dan dia merasa lega. Kakak laki-laki, Princess Scarlet Rainbow dan Liu Ping juga menghela nafas lega. Suzimo sedikit mengangguk pada mereka berdua, mengisyaratkan agar mereka yakin. Wah, kalau bukan kakak senior Su. Di belakang Fang Qingyun, Dewa Surga kelas 9 dari Akademi bertanya sambil tersenyum, "Kakak Su, kamu datang pada waktu yang tepat. Pelayanmu itu melanggar peraturan Akademi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa dia lakukan? Itu kecuali kamu berniat untuk menantang aturan Akademi, kakak senior Su." Murid Akademi lainnya bergema. Hehe, orang pertama tertawa aneh. Itu tidak pasti. Kakak senior Su adalah seorang jenius tiada taraf yang menaiki anak tangga batu ke-9 dari tangga Dao Heart dan memadatkan anak tangga batu ke-10. Dia sombong dan tidak menganggap serius peraturan Akademi. Itu sudah pasti. Keduanya bergema satu demi satu dengan cara yang aneh. Advertisement. Fang Qingyun hanya tersenyum acuh tak acuh dengan diam-diam menerima adegan ini. Suzimo bahkan tidak melihat pihak lain, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia hanya berbalik dan bertanya, "Liu Ping, ada apa?" Liu Ping buru-buru berkata, "Tao Boy dan saya menerima batu roh esensi tahun ini di depan paviliun roh esensi. Tak lama kemudian, kami dihadang oleh lebih dari 10 pelayan kakak senior Fang. Tanpa alasan, mereka memaki Tao Boy dan melontarkan kata-kata kotor terus-menerus." Pada saat itu, Liu Ping berhenti sejenak, seolah-olah dia mengingat kata-kata kotor itu. Dia marah dan memelototi para pelayan di seberangnya. Liu Ping melanjutkan, "Tao Boy sangat marah sehingga dia mendorong orang di depannya dan ingin pergi. Dia sama sekali tidak melukai orang itu. Tapi siapa yang tahu, kakak senior Fang dan yang lainnya tiba-tiba muncul dan mengepung kami. Mereka mengatakan bahwa Tao Boy melanggar peraturan Akademi dan bertarung secara pribadi di dalam Akademi, melukai orang lain. Kakak Fang tidak memberi Tao Boy kesempatan untuk menjelaskan dan menyerangnya secara langsung. Syukurlah, lencana Tao Boy memblokir serangan itu dan dia berhasil selamat." Liu Ping dengan cepat menggambarkan konflik tersebut secara singkat. Ketika Su Zimo mendengar itu, dia sudah mengetahui intinya. Pihak lain ada di sini untuknya. Fang Qingyun berkata perlahan, "Kamu benar-benar membuatnya terdengar sederhana, saudara muda Liu. Pelayanku sudah terluka parah dan mati." "Apa? Advertisement?" Liu Ping terkejut sebelum berkata dengan tegas, "Itu tidak mungkin. Bawa dia." Fang Qingyun melambaikan tangannya. Di belakangnya, beberapa pelayan membawa mayat pelayan lainnya. Orang ini memang terlihat seperti sudah mati dan baru saja meninggal belum lama ini. "Itu bukan aku. Aku tidak membunuhnya. Aku hanya mendorongnya." Tao Yao buru-buru menggelengkan kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Sepertinya kakak senior Fang tidak membuat gunung dari sarang tikus mondok. Seseorang memang mati. Itu benar, jika seseorang mati, ini tidak lagi sesederhana pertarungan pribadi. Murid akademi lainnya cemberut dan berbisik, "Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa pelayan kakak senior Fang dibunuh oleh anak itu?" "Hah? Bagaimana apanya?" beberapa orang di sampingnya bertanya. Orang itu mencibir, "Jelas bahwa kakak senior Fang dan yang lainnya membunuh pelayan itu dan menjebaknya untuk mempersulit kakak senior Su. Ini semua tebakanmu, kan? Bukti apa yang Anda miliki?" Orang lain bertanya. Orang itu mengangkat bahu. "Siapa yang akan meninggalkan bukti untuk hal seperti ini?" Liu Ping menunjuk ke mayat pelayan itu dan berteriak, "Saya hadir saat itu. Dia baik-baik saja saat Tao Boy mendorongnya." "Omong kosong. Saudara Wang terluka parah saat itu dan meninggal tidak lama kemudian." Pelayan Fang Qingyun berdiri dengan tergesa-gesa untuk berdebat dan pemandangan menjadi kacau. Su Zimo akhirnya berbalik dan menatap Fang Qingyun. Tatapan mereka bertemu di udara dan tak satu pun dari mereka menghindari yang lain, sangat tegang. Su Zimo berkata,
Fang Qingyun, aku belum menyelesaikan dendam masa laluku denganmu setelah aku keluar dari pengasingan. Untuk berpikir bahwa Anda akan datang mengetuk lebih dulu. Hidup untuk hidup, itu hanya benar dan pantas. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kan? Fang Qingyun merentangkan tangannya dengan ekspresi tenang. Hidup seorang hamba juga hidup. Pelayanmu melanggar aturan akademi dan harus membayar dengan nyawanya karena membunuh seseorang. Jika dia tidak mati, kamu harus. Sebenarnya, bahkan tanpa desakan SWOT Immortal Yue Hua, Fang Qingyun siap untuk mendekati Su Zimo. Saat itu, dia membuat jebakan untuk membunuh Yang Ruoxu dan Su Zimo. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang mati. Sebaliknya, Tang Peng meninggal di luar. Jika tidak salah, Su Zimo seharusnya sudah tahu bahwa dialah yang merencanakan di belakang layar. Keduanya akan bertarung cepat atau lambat, novelringan.com. Selanjutnya, Fang Qingyun merasakan ancaman besar dari Su Zimo. Su Zimo berkultivasi terlalu cepat. Dia baru bergabung dengan sekte dalam selama beberapa tahun tetapi dia sudah berkultivasi untuk menjadi dewa surga tingkat 6. Jika dia diberi lebih banyak waktu dan dibiarkan terus berkembang, posisinya sebagai nomor satu sekte dalam mungkin akan tergantikan. Fang Qingyun melanjutkan, Su Zimo, karena kami berdua ingin membela pelayan kami, saya punya saran. Ayo pergi ke SWOT Discourse Arena dan selesaikan dendam kita. Ini adalah rencana yang telah dia rencanakan sejak lama. Selama dia membuat marah Su Zimo dan memaksanya ke SWOT Discourse Arena, dia tidak akan memberi Su Zimo kesempatan. Kakak Su, jangan setuju. Princess Scarlet Rainbow dan Liu Ping buru-buru menghentikannya. Bagi mereka berdua, Su Zimo hanyalah dewa surga kelas 6. Adapun Fang Qingyun, dia telah lama berkultivasi ke puncak dewa surga kelas 9. Dia adalah orang nomor satu dari sekte dalam dan memiliki kekuatan tempur terkuat. Selanjutnya, dia menduduki peringkat 10 pada prediksi peringkat surga. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Begitu mereka berada di SWOT Discourse Arena, Su Zimo pasti akan kalah. Fang Qingyun mengangkat alisnya sedikit. Su Zimo, jangan khawatir. Menurut aturan akademi, pertarungan hidup dan mati tidak diperbolehkan di SWOT Discourse Arena. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menahan dan menyelamatkan hidup Anda. Su Zimo menatap Fang Qingyun diam-diam dengan ekspresi dingin. Kakak Su, apakah kamu takut? Seorang murid akademi di belakang Fang Qingyun berteriak dengan sengaja. Orang lain berkata, bagaimana mungkin? Dia adalah seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memadatkan langkah batu ke-10 dari tangga Dao Heart. Bagaimana dia bisa begitu pemalu? Arena Wacana Pedang. Beberapa murid akademi mengejek dan kerumunan di sekitarnya mulai mencemooh juga. Su Zimo, tolong. Fang Qingyun dipenuhi dengan senyuman. Semuanya berjalan sesuai rencananya tanpa kesalahan. Mengapa kesulitan? Tiba-tiba, Su Zimo berbicara. Sebelum kalimatnya selesai, dia tiba di hadapan Fang Qingyun dalam sekejap dan menyerang di depan tatapan kaget semua orang. Telapak tangan Su Zimo tampaknya telah berubah menjadi tangan raksasa yang menyelimuti langit saat menghantam kepala Fang Qingyun. Murid Fang Qingyun mengerut karena terkejut. Dia telah meramalkan hampir segalanya dan memperhitungkan sebagian besar variabel. Namun, dia tidak menyangka Su Zimo akan berani menyerangnya di akademi. Selanjutnya, itu di depan semua orang. Kata, Bab 2476 Penindasan Kuat. 2476 Penindasan yang kuat. Fang Qingyun sama sekali tidak siap. Pada saat dia bereaksi, Su Zimo sudah mendekat dan menutupi langit dengan telapak tangannya, menyegel semua rute pelariannya. Seketika, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Fang Qingyun. Bagaimana ini mungkin? Saya surga abadi kelas 9, nomor 1 sekte dalam dan peringkat 10 di prediksi peringkat surga. Bagaimana Su Zimo berani melakukan ini? Pertarungan pribadi di akademi di depan semua orang dan pelanggaran aturan sekte secara terang-terangan. Advertisement. Setelah keterkejutan awal, mata Fang Qingyun berkilat kegirangan. Karena itu masalahnya, masuk akal bagiku untuk membalas dan membunuhmu. Awalnya, Fang Qingyun ragu ketika dia menantang Su Zimo ke tantangan SWOT Discourse Arena. Jika dia benar-benar membunuh Su Zimo di SWOT Discourse Arena, dia akan dihukum bahkan dengan perlindungan senior brother Yue Hua. Namun, situasi saat ini tampaknya lebih sempurna dari yang dia bayangkan.
Kamu memiliki keinginan mati. Kilatan dingin melintas di mata Fang Qingyun saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan dewa teleportasinya. Dia bersiap untuk menghindari ketajaman Su Zimo untuk saat ini dan menjauhkan diri sebelum melakukan serangan balik. Pengalaman tempurnya terlalu kaya dan metodenya brilian. Jelas bukan kebetulan bahwa dia bisa menonjol di antara ratusan ribu murid sekte dalam akademi dan menjadi sekte dalam nomor satu. Meskipun Su Zimo memiliki keuntungan, Fang Qingyun menenangkan diri dengan cepat dan membuat penilaian dalam sekejap tanpa panik. Serangan Su Zimo terlalu ganas dan auranya sangat deras, dia tidak perlu menghadapinya secara langsung. Advertisement. Selain itu, fakta bahwa Su Zimo begitu mendominasi dalam pertarungan jarak dekat berarti dia memiliki fisik yang kuat dan berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Saat Fang Qingyun melepaskan teleportasi, dia merogoh tas penyimpanannya, bersiap untuk memanggil Green Cloud Sword miliknya. Saat dia melihat itu, Su Zimo memasang ekspresi mengejek. Jika Fang Qingyun memilih untuk berteleportasi, hasilnya akan diputuskan. Teleportasi adalah kekuatan surgawi tertinggi dan dapat membantu para pembudidaya membebaskan diri dari lawan mereka secara instan. Namun, itu juga mudah diinterupsi dan membuka celah. Selain itu, setelah pihak lain memperkirakan tempat pendaratan setelah teleportasi, mereka pasti akan kehilangan inisiatif. Su Zimo tidak menghentikan langkahnya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan melepaskan skill rahasia Dragon Roar. Mengaum. Raungan memekakkan telinga keluar dari mulut Su Zimo. Su Zimo mengendalikan dampak dari keterampilan rahasia domain suara dengan sengaja dan menguranginya menjadi area kecil, memfokuskannya hampir seluruhnya pada Fang Qingyun. Fang Qingyun bergidik dengan ekspresi sedih. Dia merasakan kidarahnya bergemuruh dan telinganya berdengung, proses teleportasinya terhenti. Jika itu adalah surga abadi kelas 9 lainnya, mereka akan terkejut sampai mati pada jarak ini. Sangat mengesankan bahwa Fang Qingyun tidak terluka. Advertisement. Wajah Fang Qingyun berkerut saat dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kejelasannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang mempesona meledak di depan matanya, memancarkan panas yang mengejutkan. Ini buruk, ini teknik visual. Hati Fang Qingyun tenggelam. Tanpa ragu, dia melepaskan teknik visual yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun dan melakukan serangan balik. Cahaya hijau memadat di matanya dan meledak. Ledakan. Dua teknik visual bertabrakan. Hampir tanpa perlawanan, mata penerangan Su Zimo menghancurkan teknik visual Fang Qingyun dengan mudah dan langsung menusuk matanya. Nether glow di mata kiri Su Zimo disegel oleh kekuatan gelap di makam kaisar dan tidak bisa melepaskan Nether glow eye. Namun, meski hanya illumination eye saja, tidak banyak orang yang memiliki teknik visual yang bisa menghadapinya secara langsung. Terlepas dari apakah Dharmic tahu dari teknik visual itu top tier atau tidak, kekuatan teknik visual seseorang juga bergantung pada fondasi tubuh dan garis keturunan mereka. Sampai titik kultivasinya ini, mata penerangan Su Zimo hanya sekali ditekan oleh teknik visual Yunting di makam kaisar, tidak ada orang lain yang layak disebutkan. Ah! Salah satu mata Fang Qingyun terluka parah saat dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Dalam pertarungan jarak dekat, Su Zimo merilis domain suara dan teknik visual secara berurutan, menembus pertahanan Fang Qingyun. Fang Qingyun tidak lagi punya waktu untuk memanggil pedang awan hijaunya dan hanya bisa mengangkat tangannya, ingin bertahan melawan telapak tangan Su Zimo. Namun, tubuhnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tubuh sejati teratai hijau yang mengolah banyak keterampilan rahasia. Bang! Telapak tangan surgawi Su Zimo bertabrakan dengan lengan Fang Qingyun dengan suara kekalahan yang tumpul. Fang Qingyun merasakan sakit yang tajam di lengannya. Pecah. Tatapan Su Zimo mengintensifkan saat dia menghembuskan napas dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya sekali lagi, menekannya dengan kejam. Retakan, retakan, retakan. Suara menggelegar tulang retak bisa terdengar. Su Zimo menghancurkan lengan Fang Qingyun dan telapak tangannya turun seketika, mendarat di atas kepala Fang Qingyun. Gedebuk. Kekuatan menakutkan yang tak terbendung datang dari atas kepalanya dan Fang Qingyun tidak bisa menahannya sama sekali. Kakinya lemas dan dia berlutut di tanah. Tatapan Su Zimo terasa dingin saat dia menutup jarinya. Dentang, dentang. Kuku tajam muncul dari ujung jarinya seperti pedang dan pedang, siap mematahkan tengkorak Fang Qingyun kapan saja.
Sejumlah besar surga dan bumi esens Qi melonjak ke dalam kesadaran Fang Qingyun dan menyegel esens spiritnya. Meskipun dia memiliki kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak dapat melepaskannya. Set, baru pada saat itulah kerumunan di sekitarnya bereaksi. Terengah-engah bisa terdengar dari kerumunan. Seluruh akademi gempar. Akademi Langit dan Bumi nomor 1 dari Sekte Dalam, kakak senior Fang yang menduduki peringkat 10 pada prediksi peringkat surga, ditekan oleh Su Zimo, Dewa Surga kelas 6. Itu terlalu cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 napas. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan berakhir lebih cepat. Fang Qingyun hampir sepenuhnya tidak berdaya dan matanya dibutakan oleh Su Zimo. Lengannya hancur oleh satu serangan telapak tangan terpaksa berlutut di tanah. Meskipun semua orang menyaksikan semuanya secara pribadi, mereka masih kaget dan tidak percaya. Hanya ada lubang berdarah yang tersisa di salah satu mata Fang Qingyun. Matanya yang lain mengungkapkan penghinaan dan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menggertakkan giginya. Su Zimo, kamu menyerangku di luar Sword Discourse Arena. Kamu mati. Jika tidak ada yang salah, Su Zimo akan dihukum berat karena melanggar peraturan sekte. Jika kakak senior Yue Hua bersedia turun tangan dan menambahkan bahan bakar ke api, hasil Su Zimo pasti akan lebih buruk. Namun, bagaimanapun juga, Fang Qingyun sudah kehilangan muka setelah hari ini. Huff. Su Zimo mencibir dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, menarik rambut acak-acakan Fang Qingyun ke arah Tao Yao. Ah! Tiba-tiba, Fang Qingyun merasakan sakit yang tajam di atas kepalanya, seolah-olah kulit kepalanya akan dicabut oleh Su Zimo. Dia tidak bisa menahan tangis. Ketika Tao Yao melihat itu, dia bingung harus berbuat apa. Sudah berakhir, sudah berakhir. Princess Scarlet Rainbow dan Liu Ping saling bertukar pandang dengan ekspresi pucat. Kakak Su masih terlalu ceroboh. Liu Ping ingin menangis. Di bawah tatapan murid akademi yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo secara terbuka melanggar aturan sekte dan menyerang Fang Qingyun. Bahkan jika mereka berada di pihak yang benar pada awalnya, itu tidak berguna sekarang. Konsekuensinya terlalu mengerikan. Bahkan jika kakak senior Su adalah murid dari Master Sekte Academy, dia pasti akan dihukum berat oleh Akademi. Paling-paling, dia akan dikeluarkan dari Akademi. Paling buruk, kultivasinya bahkan bisa lumpuh. Di langit yang jauh, dua sosok berdiri, pedang abadi Yue Hua dan Xiao Li yang bergegas dari tanah warisan. Ketika pedang abadi Yue Hua melihat itu, dia tersenyum lembut dan berkata dengan santai, sepertinya kita tidak perlu turun tangan. Kakak senior, haruskah kita pergi dan menyelamatkan junior brother Fang? Xiao Li bertanya. Tidak perlu. Pedang abadi Yue Hua memiliki ekspresi dingin dan menyeringai. Semakin sengsara kakak muda Fang, semakin buruk hasil Su Zimo. Mengapa kami harus ikut campur? Bab 2477-2477 minta maaf. 2477 minta maaf. Su Zimo, apa yang kamu lakukan? Rambut Fang Qingyun ditarik oleh Su Zimo dan dia terhuyung-huyung. Wajahnya berlumuran darah dan mata tunggalnya secara bertahap mengungkapkan sedikit ketakutan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa orang yang dia hadapi tidak dapat ditangani dengan akal sehat. Orang ini adalah orang gila. Fang Qingyun berpikir bahwa dia tak tertandingi dalam kebijaksanaan dan kecerdasannya. Dia meramalkan segalanya seperti dewa dan tidak seorang pun dan tidak ada yang bisa lolos dari perhitungannya. Advertisement. Saat itu, Yang Ruoksu ditentang olehnya dan hampir lumpuh. Namun, dia tidak bisa memprediksi apa yang sedang dilakukan Su Zimo. Terlebih lagi, dia telah menderita beberapa kerugian di tangan Su Zimo. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah tiba sebelum Tao Yao bersama Fang Qingyun. Su Zimo menekan dengan telapak tangannya dan Fang Qingyun tidak bisa bertahan melawannya. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di tanah sekali lagi dan merasakan sakit yang luar biasa. Saat Fang Qingyun hendak mengutuk, dia menyadari bahwa Su Zimo juga telah berjongkok. Keduanya saling berhadapan. Fang Qingyun merasa menggigil di punggungnya ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Su Zimo dan dia menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Fang Qingyun, kamu benar-benar semakin tercela. Dengan ekspresi muram, Su Zimo berkata, jika kamu ingin berurusan denganku, carilah aku secara langsung. Anda malah menindas anak Dao saya. Apakah Anda layak menjadi orang nomor 1 di Sekte Dalam? Kali ini, Su Zimo benar-benar marah.
Advertisement. Meskipun Tao Yao aman dan sehat, itu karena dia memiliki lencana Yunsu. Jika bukan karena lencana itu, Tao Yao mungkin sudah mati. Banyak murid akademi menyaksikan dari samping. Secara alami, Fang Qingyun tidak mau menunjukkan kelemahan. Menghirup udara dalam-dalam, dia menguatkan dirinya dan berkata, Su Zimo, beritahu aku apa yang ingin kamu lakukan. Jika aku takut padamu, aku tidak layak menjadi murid akademi. Fang Qingyun tahu betul bahwa dengan keributan besar di sini, tetua disiplin dari sekte dalam dan kakak senior Yue Hua bisa tiba kapan saja. Selama dia bisa mengulur waktu, dia akan berhasil melarikan diri. Saat itu, Su Zimo akan mati. Jangan gugup. Su Zimo memandang Fang Qingyun yang tampak galak di permukaan tetapi pengecut di dalam. Tiba-tiba, dia tersenyum dan menepuk wajah yang terakhir. Karena kamu menggertak Tao Yao dengan nomormu dan memaksanya untuk membungkuk dan meminta maaf kepada kalian, aku akan membiarkanmu meminta maaf padanya sekarang. Tidak apa-apa, kan? Kamu ingin aku meminta maaf kepada pelayanmu. Fang Qingyun mencibir dan meludah, bermimpilah. Tidak apa-apa. Su Zimo tersenyum. Jika kamu tidak tahu bagaimana meminta maaf, aku bisa mengajarimu. Sebelum kalimatnya selesai, senyum di wajah Su Zimo sudah menghilang. Tiba-tiba, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menekan kepala Fang Qingyun, membantingnya ke tanah. Advertisement. Dong. Dahi Fang Qingyun membentur tanah dengan suara yang renyah. Pada saat dia mengangkat kepalanya, dahinya sudah hancur dan tulang putih bahkan bisa terlihat samar-samar. Fang Qingyun sangat marah dan hendak mengutuk. Dong. Su Zimo menekan kepalanya dan membenturkannya ke tanah sekali lagi. Kali ini, Fang Qingyun pusing karena pukulan itu dan tidak bisa berbicara sama sekali. Dong, dong, dong. Su Zimo menekan kepala Fang Qingyun dan membuatnya bersujud 9 kali di depan Tao Yao sebelum berhenti. Pada saat Fang Qingyun diangkat lagi oleh Su Zimo, wajahnya sudah dipenuhi darah dan dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Alun-alun besar itu sunyi. Banyak murid akademi melihat pemandangan ini dengan kaget. Murid sekte dalam nomor 1 akademi, kakak senior Fang, dipaksa untuk bersujud 9 kali kepada seorang anak Dao. Kakak Su sudah sangat protektif terhadap anak Dao belaka. Bukankah akan menjadi berkah jika saya bisa berteman baik dengan kakak senior Su? Bukankah kakak senior Su terlalu protektif? Banyak pembudidaya mengeluh dan memandang Tao Yao dengan iri. Uhuk-uhuk. Fang Qingyun batuk seteguk darah dan berkata dengan lemah, Ming Ze, Guo Yuan, tunggu apa lagi? Su Zimo melakukan kejahatan yang tak termaafkan dengan menyakiti sesama anggota sekte. Semua murid akademi dapat bergabung untuk membunuhnya. 1000 murid akademi yang awalnya mengikuti Fang Qingyun dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka dan membeku di tempat tanpa reaksi apapun. Pada saat itu, ketika mereka mendengar teriakan minta tolong Fang Qingyun, hati semua orang berdetak kencang dan mereka tersentak dari kebodohan mereka. Seketika, 1000 murid akademi mengeluarkan senjata surgawi dan harta dharma mereka dan mengarahkannya ke Su Zimo. Mereka menyihir segel tangan dan siap menyerang. Su Zimo, kamu tidak bisa dimaafkan. Anda mengabaikan aturan sekte dan merugikan sesama rekan sekte Anda. Kejahatanmu tidak bisa diampuni. Su Zimo, jangan mengira kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu memadatkan langkah batu ke-10 dari tangga Dao Heart. Hari ini, Anda telah melanggar beberapa aturan berturut-turut. Kami punya cukup alasan untuk membunuhmu. Pemimpin mereka, Ming Ze dan Guo Yuan, keduanya dewa surga kelas 9 saat mereka berteriak dengan benar. Tunggu. Saat itu, kecantikan nomor 1 dari sekte dalam, Yan Bingying, bergegas ke alun-alun dengan ekspresi marah. Dia memandang Su Zimo dengan sedikit kekhawatiran dan berkata dengan lembut, Kakak Su, mengapa kamu belum melepaskannya? Cepat dan akui kesalahanmu pada Master Sekte. Yan Bingying sebenarnya sedang mengingatkan Su Zimo untuk kabur dari tempat ini. Su Zimo telah lama membuat rencana dan secara alami tak kenal takut. Dia hanya menatap Ming Ze, Guo Yuan dan yang lainnya dengan ekspresi menghina dan mencibir, siapapun yang berani menyerangku akan berakhir seperti Fang Qingyun. Betapa sombongnya, betapa beraninya. Murid-murid akademi di ujung sana memarahi dengan ekspresi marah. Bahkan para pembudidaya di sekitarnya mengerutkan kening, merasa bahwa Su Zimo terlalu kurang ajar. Ming Ze mendengus dengan dingin. Su Zimo,
Kamu hanya dewa surga kelas 6. Anda hanya berhasil menjatuhkan kakak senior Fang karena dia tidak siap. Apa yang harus disombongkan? Itu benar. Guo Yuan berkata dengan dingin, ada 1000 dewa surga di pihak kita. Jika kami menyerang pada saat yang sama dan masing-masing mengirim satu harta darmik, kekuatan suci, atau keterampilan rahasia, Anda pasti akan mati. Beraninya kau mengancam kami. Ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi. Saat itu, seorang murid akademi sedang melaju dari cakrawala yang jauh. Dia memegang prediksi peringkat surga di tangannya dan berteriak dengan ekspresi panik. Saudara muda Zhao, apa yang terjadi? Di tengah kerumunan, seorang murid sekte dalam akademi berjalan maju dan menghentikan saudara muda Zhao. Saudara muda Zhao terkejut saat melihat begitu banyak orang berkumpul di bawah. Sedikit terengah-engah, dia berkata, kota guntur mutlak kerajaan jin besar abadi dihancurkan oleh seseorang. Seluruh Absolute Thunder City terbakar abis dan berubah menjadi reruntuhan. Pangeran Yuan Zuo terbunuh dan lebih dari 200 pengawal eksekusi surga di kota mati. Di Absolute Thunder City, hanya sedikit lebih dari 200 dari lebih dari 1000 ahli surga abadi yang berhasil melarikan diri. Apa? Set. Banyak murid akademi terkejut. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Membunuh seorang pangeran dari kerajaan abadi jin besar, ratusan dewa surga dan bahkan membakar kota kerajaan abadi jin agung hampir setara dengan menyatakan perang terhadap kerajaan abadi jin agung. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu invasi besar-besaran dari Vian Domain? Beberapa murid akademi bertanya dengan tergesa-gesa. Ini. Saudara muda Zhao tergagap. Matanya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia masih shock. Berbicara. Semua orang mendesak. Saudara muda Zhao menelan ludah. Itu adalah kakak senior Su dari akademi kami. Seseorang dari akademi. Kakak Su. Kakak senior Su yang mana? Banyak murid akademi tercengang dan bertanya secara naluriah. Saudara muda Zhao berkata, ini saudara senior Su Zimo dari Sekte Dalam. Bab 2478 Pembaruan peringkat 2478. Pembaruan peringkat 2478. Setelah mendengar itu, banyak murid akademi yang hadir berbalik dan tatapan yang tak terhitung mendarat di Su Zimo pada waktu yang hampir bersamaan. Kakak senior Su menghancurkan Absolute Thunder City dari Great Jin Immortal Kingdom seorang diri. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Ada yang kaget dan ada yang skeptis. Itu tidak mungkin, kan? Advertisement. Meskipun kakak senior Su berseteru dengan Pangeran Yuan Zuo, dia hanya dewa surga kelas 6. Bagaimana dia bisa pergi ke kerajaan agung Jin Immortal sendirian untuk membunuh Pangeran Yuan Zuo dan membakar sebuah kota? Bahkan jika kakak senior Su memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota guntur absolut, bagaimana dia bisa melarikan diri dari kerajaan abadi Jin besar? Awalnya, Ming Ze, Guo Yuan dan yang lainnya hendak menyerang Su Zimo. Namun, mereka diam-diam terkejut ketika mendengar berita itu dan tidak berani bertindak gegabah dengan ekspresi waspada. Meskipun semua orang juga tidak bisa mempercayainya, berita penting seperti itu seharusnya tidak dibuat-buat. Jika itu benar dan Su Zimo dapat menghancurkan Absolute Thunder City seorang diri dan membunuh ratusan ahli surga abadi, kelompok mereka tidak akan cukup untuk menghadapinya. Ini juga berarti bahwa ancaman Su Zimo sebelumnya bukanlah gertakan. Seorang murid akademi bertanya dengan cemberut, apakah ini nyata? Saudara muda Zhao mengangguk dengan tergesa-gesa. Itu benar sekali. Berita tentang itu telah menyebar di domain abadi cakrawala surgawi. Mengapa kamu memegang prediksi peringkat surga? Orang lain bertanya. Advertisement. Saudara muda Zhao berkata, saudara senior Su menjadi terkenal setelah pertempuran tunggal itu dan sudah masuk dalam prediksi peringkat surga. Apa pangkatnya? 17. Banyak murid akademi terkejut. Sebagai surga abadi kelas 6, dia menduduki peringkat 17 di prediksi peringkat surga. Selain Fang Qingyun, Su Zimo adalah surga abadi peringkat kedua tertinggi di Akademi Surga dan Bumi dan bahkan di atas Yan Bingying. Yang lebih ironis adalah bahwa orang nomor satu dari sekte dalam akademi, Fang Qingyun, yang menduduki peringkat 10 di prediksi peringkat surga, sekarang berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Dia tidak berdaya di tangan Su Zimo. Bahkan Su Zimo terkejut ketika mendengar peringkatnya, apalagi yang lain. Selain Pangeran Yuan Zuo yang berada di prediksi peringkat surga,
tidak ada ahli surga abadi tingkat atas lainnya di Absolute Thunder City. Meskipun keributan yang disebabkan oleh pertempuran itu tidak kecil, itu tidak bisa mencerminkan apapun. Dalam keadaan normal, salah satu paragon yang bisa berada di peringkat 70 teratas dari prediksi peringkat surga harus memiliki kemampuan yang sama. Hanya saja tidak ada dari mereka yang berani melakukan apa yang dia lakukan. Awalnya, Su Zimo mengira peringkatnya di prediksi peringkat surga tidak akan melebihi 60 setelah pertempuran itu. Advertisement, untuk berpikir bahwa dia sekarang akan berada di peringkat 17 di prediksi peringkat surga. Yan Bingying menenangkan diri dan sedikit mengernyit, berkata dengan bingung, bahkan jika kakak senior Su menghancurkan Absolute Thunder City, peringkatnya tidak bisa setinggi itu, kan? Kakak senior Yan benar. Saudara muda Zhao berkata, alasan mengapa saudara senior Su berada di peringkat 17 adalah karena pertempuran lain. Berhenti sejenak, saudara muda Zhao berkata dengan ragu-ragu, ya, tepatnya, itu tidak bisa dianggap sebagai pertempuran. Semua orang bingung. Cerminkan prediksi peringkat surga terbaru di tangan Anda di udara dan tunjukkan pada kami. Ming Ze berkata dengan suara yang dalam. Saudara muda Zhao buru-buru mengucapkan mantra dan membuka gulungan prediksi peringkat surga yang baru diproduksi. Dia memantulkan isinya di udara dan itu sangat jelas. Semua orang melirik kasar. Prediksi peringkat surga awal dirilis belum lama ini dan tidak banyak yang berubah dalam versi ini. Yang paling jelas adalah bahwa Pangeran Yuan Zuo telah dihapus dari prediksi peringkat surga. Adapun tempat ke-17 pada prediksi peringkat surga, memang telah diubah menjadi nama Su Zimo. Nama, Su Zimo. Level, Surga Abadi kelas 6. Identitas, murid sekte dalam dari Akademi Surga dan Bumi, penerus keterampilan rahasia sekte astral dan penerus dari manual Jade Pure Jade. Setelah konfrontasi di Gunung Changyun, bukan rahasia lagi bahwa Su Zimo memiliki buku giok murni giok. Rekor pertempuran, 1000 tahun yang lalu, ketika dia adalah Dewa Surga kelas 5, dia menggunakan kekuatan surgawi waktu dan mengalahkan Dewa Surga nomor 1 dari kota Langfeng di domain abadi langit giok. Setelah berkultivasi untuk menjadi surga abadi tingkat 6, dia keluar dari pengasingan dan menyusup ke kota Guntur Absolut sendirian, membunuh Pangeran Yuan Zuo dan ratusan ahli Dewa Surga. Dia membakar Absolute Thunder City hingga rata dengan tanah dan lolos tanpa cedera. Agar adil, dalam catatan pertarungannya, hanya ada 2 pertarungan yang tidak menarik perhatian. Banyak ahli prediksi peringkat surga memiliki setidaknya selusin catatan pertempuran saja. Beberapa dari mereka bahkan memiliki 100 pertempuran dengan puluhan ribu kata yang ditulis dengan padat, itu sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan 20 dewa langit teratas, prestasi Su Zimo jauh lebih rendah. Faktanya, dia sedikit lebih lemah dari Yan Bingying yang berada di peringkat 43. Banyak murid akademi mengerutkan kening dengan ekspresi bingung, tidak tahu bagaimana Su Zimo bisa berada di peringkat 17. Semua orang terus menjelajah. Bagian terakhir adalah penilaian Istana Cakrawala Surgawi terhadap Su Zimo oleh Dewa Sempurna yang mengelola peringkat surga, novelringan.com. Tanpa diduga, bagian evaluasi sangat detail dan menghabiskan banyak ruang, jauh melampaui pembudidaya lainnya. Evaluasi, anak laki-laki ini sudah terkenal ketika dia menjadi Dewa Bumi dan memperoleh peringkat teratas di peringkat bumi. Dia memiliki potensi yang sangat besar dan banyak kartu truf. Dia tidak memiliki kelemahan yang jelas dalam hal kekuatan surgawi, seni dharma, dan pertarungan jarak dekat. Dia mengendalikan seni pedang pembunuh langit dan bumi, keterampilan rahasia domain suara yang mirip dengan raungan naga dan 9 naga sejati berkedip. Dia berspesialisasi dalam keterampilan rahasia kekuatan surgawi yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan mengetahui sutra sejati biduk roh mistik agung. Esens spiritnya sangat kuat dan jauh melampaui rekan-rekannya. Terlebih lagi, dia telah menguasai banyak skill rahasia esens spirit. Meskipun pemuda ini menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat dari alam surga abadi setelah 2 pertempuran di kota Guntur Absolut dan kota Langfeng, alam kultivasinya tidak tinggi dan dia hanya surga abadi kelas 6. Oleh karena itu, batas atas prediksi peringkat surganya tidak akan terlalu tinggi. Dalam versi pertama prediksi peringkat surga, justru karena Yunting adalah Dewa Surga kelas 8 dan belum berkultivasi ke puncak alam surga abadi sehingga dia menduduki peringkat ketiga. Dalam peringkat prediksi peringkat surga, kekuatan komprehensif dievaluasi dan bidang kultivasi adalah kriteria yang sangat penting.
Evaluasi yang diberikan oleh Istana Cakrawala Surgawi belum berakhir dan semua orang terus membaca. Namun, di sekitar Gunung Changyun, pemuda ini berhasil menghindari serangan fatal Jue Wuying dan selamat. Ini tidak dianggap sebagai pertempuran sehingga tidak dicatat dalam catatan pertempuran. Jika bukan karena upaya pembunuhan itu, peringkat pemuda ini seharusnya berada di antara 65 dan 70. Namun, karena dia menghindari upaya pembunuhan ini, kita semua berpikir bahwa dia seharusnya berada di 20 besar peringkat surga. Evaluasi Istana Cakrawala Surgawi dari Suzimo hanya berakhir di sini. The Perfected Immortals of the Divine Firmament Palace secara kasar menceritakan alasan peringkat tersebut. Namun, banyak murid akademi masih bingung. Siapa Jue Wuying? Banyak murid sekte dalam akademi tidak tahu siapa Jue Wuying juga tidak mengerti bagaimana peringkatnya bisa dinaikkan begitu banyak setelah menghindari upaya pembunuhan. Seseorang terdiam. Jue Wuying, salah satu dari 3 dewa pedang besar dari domain abadi Cakrawala Surgawi. 2 lainnya adalah Chun Feng Jian dari Imperial Wind Temple dan kakak senior Yue Hua dari akademi kami. Pikirkan tentang itu. Jika kakak senior Yue Hua menyerang Anda, apa kemungkinan Anda bertahan? Pada saat itu, semua orang secara bertahap menyadari mengapa Istana Cakrawala Surgawi memiliki evaluasi yang begitu tinggi dari upaya pembunuhan ini yang tidak ada dalam catatan pertempuran. Upaya pembunuhan menaikkan peringkat Suzimo diprediksi peringkat surga sebanyak 50 titik. Itu belum semuanya. Orang lain berkata, Jue Wuying, juga dikenal sebagai pedang tanpa bayangan, adalah pembunuh paling menakutkan di antara dewa sempurna dari domain abadi 9 Cakrawala. Pedang itu tidak terlihat dan sunyi. Begitu pedang tanpa bayangan menyerang, bahkan Paradise Void Perfected Immortal kemungkinan besar akan mati. Bab 2479 menghukum jahat. 2479 menghukum kejahatan. Tinggi di langit. Sword Immortal Yue Hua sedikit mengernyit. Perkembangan situasi di sisi lain telah melampaui harapannya. Xiaoli menyeringai sedikit. Su Zimo benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak disangka dia berhasil melarikan diri dari pedang tanpa bayangan. Xiaoli tahu bahwa bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan melawan pedang tanpa bayangan. Sword Immortal Yue Hua mendengus dengan dingin. Itu hanya kebetulan. Jue Wuying pasti meremehkannya. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, bagaimana pemuda itu bisa bertahan? Advertisement. Itu benar. Xiaoli setuju dengan tergesa-gesa. Pada kenyataannya, untuk pembunuh kelas atas seperti Jue Wuying, dia akan memberikan segalanya tidak peduli seberapa kuat atau lemah lawannya. Bahkan saat melawan kelinci, singa akan memberikan segalanya untuk memastikan tidak ada yang salah. Pedang abadi Yue Hua dan Xiaoli tidak tahu bahwa Jue Wuying tidak hanya menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia bahkan menderita kerugian besar. Karena serangan balik Suzimo, Jue Wuying kehilangan seluruh umurnya selama 60.000 tahun. Saat itu, hanya Suzimo dan Jue Wuying yang merasakannya. Jika Dewa Sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi tahu tentang ini, peringkat Suzimo mungkin akan meningkat lebih jauh dan dia akan berada di 10 besar prediksi peringkat surga. Kakak senior, lihat ke sana. Tetua disiplin sekte dalam telah tiba. Xiaoli menunjuk ke timur sebelum ekspresinya berubah. Yang Ruoksu juga ada di sini. Advertisement. Ayo, mari kita pergi juga. Yue Hua melangkah maju dengan tidak tergesa-gesa. Apa yang sedang terjadi? Penatua Chen, penatua disiplin dari sekte dalam, turun dan ekspresinya menjadi gelap ketika dia melihat itu. Ketika Mingze dan Guo Yuan melihat penatua Chen muncul, mereka bergegas maju dan menceritakan seluruh proses satu demi satu. Su Zimo, cepat dan lepaskan dia. Penatua Chen berkata dengan tegas, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di akademi. Anda telah melanggar aturan sekte dengan menyerang Fang Qingyun. Selain itu, Anda sangat kejam dan melukainya dengan sangat parah. Cepat dan berlututlah untuk mengakui kejahatanmu. Murid akademi lainnya tetap diam. Semua orang melihat bahwa Suzimo memang yang menyerang lebih dulu dan itu tak terbantahkan. Jika Suzimo dihukum sesuai aturan sekte, dia pasti akan kehilangan kultivasinya. Putri Scarlet Rainbow dan Liu Ping gelisah tetapi tidak dapat memikirkan solusi apapun. Suzimo adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi tenang. Ketika dia melihat penatua disiplin muncul, dia tidak berniat melepaskan Fang Qingyun dan berkata dengan acuh tak acuh,
Penatua Chen, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya tidak menyakiti rekan sekte saya, tetapi menghukum kejahatan untuk akademi. Advertisement. Omong kosong asterisk T. Mingze berteriak, semua orang menonton dan ada banyak rekan sekte yang tak terhitung jumlahnya sebagai saksi. Selanjutnya, Penatua Chen ada di sini dan dapat melihat semuanya dengan jelas. Beraninya kamu memutarbalikkan fakta. Petik 2. Su Zimo, kamu tidak hanya menyergap dan menyakiti kakak senior Fang, kamu bahkan memfitnahnya sebagai pelaku kejahatan. Guo Yuan mencibir juga, kamu benar-benar kejam. Anda tidak hanya mencoba membunuhnya, Anda juga mencoba menjebaknya. Memang, kakak senior Su adalah orang yang menyerang lebih dulu. Namun, alasannya adalah karena kakak senior Fang ingin menimbulkan masalah bagi anak Dao. Dalam kemarahannya, kakak senior Su tidak bisa mengendalikan dirinya. Terus, kakak senior Su adalah orang yang mengabaikan aturan sekte dan menyerang kakak senior Fang terlebih dahulu. Banyak pembudidaya di kerumunan berbicara satu demi satu. Penatua Chen mendengarkan sebentar dan mengerti. Dengan ekspresi gelap, dia berkata perlahan, Su Zimo, jika kamu tidak membiarkannya pergi, jangan salahkan aku karena menekanmu secara pribadi. Kultivasi tetua disiplin sekte dalam berada di alam yang sempurna. Secara alami, Su Zimo tidak dapat bertahan melawan serangan dari dewa yang sempurna. Jika bukan karena fakta bahwa Penatua Chen mewaspadai status Su Zimo sebagai murid dari Master Sekte, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Elder Chen, Junior Brother Su benar. Saat itu, Yang Ruoxu berjalan mendekat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Fang Qingyun adalah pelaku kejahatan. Serangan saudara muda Su kali ini tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan sekte. Seorang murid warisan telah muncul. Penatua Chen mengerutkan kening. Hal ini tampaknya telah melampaui kemampuannya. Namun, dia masih bertanya dengan suara yang dalam, Yang Ruoxu, apa maksudmu dengan itu? Yang Ruoxu berkata dengan suara yang dalam, sekitar 2000 tahun yang lalu, saya bepergian keluar tetapi terluka parah dan hampir mati. Saya yakin semua orang tahu tentang ini. Banyak murid akademi mengangguk. Pada saat itu, semua orang mengira Yang Ruoxu tidak akan mampu bertahan dari malapetaka itu. Tanpa diduga, Su Zimo menemukan buah saraca entah dari mana. Sebaliknya, Yang Ruoxu mendapat manfaat dari kemalangan dan menerobos ke alam yang sempurna, naik ke surga dalam satu ikatan dan bergabung dengan tanah warisan akademi. Ketika dia mendengar itu, mata tunggal Fang Qingyun sudah bingung. Yang Ruoxu berkata, pada saat itu, saya dikelilingi oleh Pang Yi dari klan Pang, Pangeran Yuan Zuo dan penjaga eksekusi surga dari kerajaan Jin Besar Abadi, Gui Yuan Surga Abadi dari Sekte Abadi Terbang, Xie Tianhong dari Yan Yang Kerajaan Abadi dan banyak ahli lainnya dari 4 faksi mereka. Fang Qingyun adalah orang yang membocorkan lokasiku dan merencanakan semuanya di belakang layar. Kata-katanya sepertinya menyebabkan ribuan lapisan gelombang, menyebabkan keributan di kerumunan. Jika apa yang dikatakan Yang Ruoxu benar, terlalu ringan untuk mengatakan bahwa Fang Qingyun adalah penjahat. Ini adalah aliansi dengan faksi eksternal untuk berkomplot melawan dan membunuh sesama sekte. Itu berkali-kali lebih buruk daripada pertarungan pribadi di akademi dan merupakan kejahatan yang dapat dihukum mati. Fufu. Saat itu, seringai terdengar tidak jauh. Sword Immortal Yue Hua dan Xiao Li sudah tiba. Dua murid warisan lagi telah muncul. Penatua Chen merasakan sakit kepala datang. Dia adalah tetua disiplin sekte dalam dan hanya bisa mengawasi murid sekte dalam. Dia tidak memiliki hak untuk mengontrol murid warisan. Xiao Li meninggikan suaranya. Saudara muda yang menyemburkan omong kosong tanpa bukti. Bukankah terlalu kekanak-kanakan untuk menjebak sesama sekte seperti ini? Menurut apa yang kamu katakan, kamu terluka parah saat dikelilingi oleh 4 faksi. Jika Fang Qingyun merencanakan di balik layar, mengapa dia membiarkanmu kembali hidup-hidup? Yang Ruoxu berkata, itu karena tujuan sebenarnya Fang Qingyun adalah berurusan dengan saudara muda Su. Junior Brother Su adalah nama murid dari Master Sekte. Mereka hanya berani menumpangkan tangan pada saudara muda Su setelah dia meninggalkan domain abadi Cakrawala Surgawi. Sebagian besar murid akademi terkejut dan berdiskusi dengan sungguh-sungguh, mereka tidak dapat menerima berita mengejutkan seperti itu dalam waktu singkat. Di kerumunan, Yan Bingying adalah satu-satunya yang menunduk, tidak terkejut dengan kata-katanya. Kembali ketika Fang Qingyun mengungkapkan rencananya, dia agak sombong.
Saat itu, dia dan Tang Peng sama-sama hadir. Namun, Tang Peng sudah mati sekarang. Piak, piak, piak. Sword Immortal Yue Hua bertepuk tangan. Saudara muda Yang, kamu mengarang cerita ini dengan baik. Kamu pasti sudah berusaha keras, kan? Yang Ruoksu memandang pedang abadi Yue Hua tanpa rasa takut dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Kenyataannya, jika itu orang lain, semua orang dari akademi akan ragu. Namun, sebagian besar orang di akademi mempercayainya jika dikatakan oleh Yang Ruoksu. Semua orang tahu bahwa Yang Ruoksu mengolah sutra kebenaran dan dipenuhi dengan kebenaran. Jika dia berbohong tentang masalah ini, kultivasinya akan lumpuh. Sebenarnya, saat itu, suara lemah terdengar dari alun-alun. Kakak yang mengatakan yang sebenarnya. Meskipun suaranya lemah, itu menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang berbicara adalah Yan Bingying. Wajahnya pucat saat dia mengatakan itu. Dia berada di bawah tekanan besar dan harus mengumpulkan keberanian besar untuk melakukannya. Banyak pembudidaya tahu bahwa Yan Bingying pernah mengikuti Fang Qingyun. Kata-katanya membawa banyak bobot. Jika Fang Qingyun benar-benar melakukan hal-hal itu, Su Zimo tidak hanya tidak akan melanggar aturan sekte dengan menyerangnya, dia bahkan akan melakukan perbuatan besar bagi akademi untuk melenyapkan tikus ini. Bab 2480 Kematian Qingyun. 2480 Kematian Qingyun. Saudari muda Yan. Ketika Fang Qingyun mendengar suara Yan Bingying, mata tunggalnya dipenuhi rasa takut saat dia menggertakkan giginya. Apa yang baru saja Anda katakan? Bibir Yan Bingying bergetar saat dia berkata dengan lembut, Kakak Fang, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Tutup mulut. Seolah-olah dia telah mengalami pukulan besar, Fang Qingyun mengutuk seperti orang gila. Advertisement. Su Zimo memandang Penatua Chen dan murid-murid akademi di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian menginginkan bukti, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menangkap roh esensi Fang Qingyun. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Su Zimo menggunakan seni pencarian jiwa pada Fang Qingyun. Pada saat yang sama, dia merilis seni darmik dan menampilkan ingatan Fang Qingyun untuk dilihat semua orang yang hadir. Su Zimo, kamu. Ketika Penatua Chen melihat itu, dia terkejut tetapi sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Bahkan jika dia menyerang sekarang dan menghentikan Su Zimo, esens spirit Fang Qingyun sudah terluka parah. Para pembudidaya lainnya juga terkejut, mereka tidak mengira Su Zimo begitu tegas dan ganas untuk menggunakan seni pencarian jiwa pada Fang Qingyun. Tindakan itu setara dengan mengeksekusi Fang Qingyun di depan semua orang. Ekspresi Penatua Chen mengerikan saat dia berkata perlahan, Su Zimo, apakah kamu tahu berapa harga yang harus kamu bayar jika kamu tidak menemukan bukti apapun dalam ingatan Fang Qingyun? Advertisement. Lihat, itu muncul. Semua orang menunjuk ke pemandangan yang muncul di udara dan berseru. Sepertinya kakak senior Fang memang yang merencanakan di belakang layar untuk bergabung dengan orang luar untuk membunuh sesama sekte kita. Ada juga Tang Peng di dalamnya. Namun, saya mendengar bahwa dia meninggal di luar karena suatu alasan 2000 tahun yang lalu. Dia bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Beraninya kau memanggilnya kakak senior Fang. Fang Qingyun adalah pendosa dan pengkhianat akademi kami dan setiap orang berhak menghukumnya. Tidak heran mengapa dia ingin menimbulkan masalah bagi kakak senior Su. Jadi, itu karena kakak senior Su mengetahui rahasianya. Itu sebabnya anjing itu ingin membungkam kakak senior Su. Syukurlah, kakak senior Su memutuskan untuk membunuh dan menekannya terlebih dahulu. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan dia bawa ke akademi. Tak terhitung rekan sekte yang tidak bersalah akan dirugikan olehnya. Banyak murid akademi menyadari ketika mereka melihat ingatan Fang Qingyun. Ming Ze, Guo Yuan, dan pengikut Fang Qingyun lainnya juga bingung. Ming Ze tertawa datar. Kami tidak menyangka senior brother Fan, maksudku Fang Qingyun akan menjadi orang seperti itu. Petui. Guo Yuan meludah ke arah Fang Qingyun dan memarahi, aku pasti buta untuk mengikutimu begitu lama. Sebenarnya, aku sudah lama menyadari ada sesuatu yang salah dengan Fang Qingyun. Advertisement. Saya telah berada di sisi Fang Qingyun dan menanggung penghinaan sepanjang waktu karena saya ingin mengumpulkan beberapa bukti kejahatannya.
Tidak kusangka kakak senior Su akan mengeksposnya hari ini. Beberapa murid akademi yang hampir menyerang Su Zimo sebelumnya mengubah sikap mereka bahkan lebih cepat daripada membalik buku. Mereka buru-buru menarik garis yang jelas dengan Fang Qingyun dan mengungkapkan ekspresi jelek. Murid akademi lainnya memandang Su Zimo dengan ekspresi yang bertentangan dan meratap. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Su Zimo hanyalah orang kasar yang tidak rasional yang mengabaikan aturan sekte dan menyerang Fang Qingyun ketika dia melihat anak daonya dipermalukan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa sejak Su Zimo menyerang, dia sudah mempersiapkan dan merencanakan segalanya. Fang Qingyun pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Namun, dia tidak menyangka serangan balik Su Zimo begitu mendominasi sehingga menghancurkannya dengan mudah, menyebabkan reputasinya hancur dan hidupnya diambang kepunahan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Fang Qingyun jatuh dari posisi nomor 1 sekte dalam dan hancur berkeping-keping. Mulai hari ini, sekte dalam akademi akan mengalami perubahan total. Seni pencarian jiwa telah berakhir dan roh esensi Fang Qingyun redup. Tenaga hidupnya lemah dan dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Dalam periode kejernihan terakhirnya, dia melihat mantan pengikutnya menunjuk dan mengutuknya. Tidak jauh dari sana, wajah Sword Immortal Yue Hua terasa dingin. Semuanya menghancurkannya sepenuhnya. Retakan muncul di esens spirit Fang Qingyun. Tepat di depan semua orang, jiwanya bubar dan dia mati. Alun-alun besar itu sunyi. Banyak murid akademi mengeluh secara internal. Siapa yang mengira bahwa konflik antara pelayan Dao akan berakhir dalam keadaan seperti itu untuk Fang Qingyun yang merupakan nomor 1 dari sekte dalam dan diprediksi berada di peringkat 10 pada prediksi peringkat surga. Penatua Chen menenangkan diri dan terbatuk dengan lembut untuk menarik perhatian semua orang sebelum berkata, "Baiklah, masalah ini sudah selesai. Murid-murid, harap bubar. Tunggu." Saat itu, Sword Immortal Yue Hua tiba-tiba berbicara. Banyak murid akademi tidak bisa tidak merasakan jantung mereka berdetak kencang ketika mereka menyadari bahwa Sword Immortal Yue Hua memiliki ekspresi yang tidak bersahabat. Apakah akan ada perkembangan lebih lanjut untuk episode ini? Itu tidak mustahil. Bukan rahasia lagi bahwa Fang Qingyun adalah pengikut Sword Immortal Yue Hua. Pedang abadi Yue Hua berkata dengan dingin, Fang Qingyun bergabung dengan orang luar dan melukai sesama rekan sekte. Wajar baginya untuk dibunuh. Pada saat itu, dia berhenti sejenak dan mengubah topik pembicaraan. Namun, hanya karena Fang Qingyun adalah pendosa akademi tidak berarti bahwa orang lain dapat menyelesaikannya dan lolos dari hukuman akademi juga. Kakak Yue Hua, kamu sepertinya menyiratkan sesuatu. Siapa yang kamu maksud? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Itu pasti kakak senior Yang Ruoxu. Keduanya telah berhubungan buruk selama bertahun-tahun karena kakak senior Mo Qing. Apakah kamu tidak tahu? Beberapa murid akademi berdiskusi dengan lembut. Penatua Chen hampir menangis saat dia meratap secara internal. Dia benar-benar tidak bisa ikut campur dalam konflik antara murid warisan. Meskipun mereka semua adalah dewa yang disempurnakan, dia sudah berusia senja dan kekuatan tempur murid warisan manapun berada di atasnya. Yang Ruoxu memandang Sword Immortal Yue Hua dengan ekspresi tenang. Kakak Yue Hua, jangan bertele-tele. Siapa yang Anda maksud? Kenapa kamu tidak mengatakannya? Saudara muda Yang, tidak perlu gugup. Sword Immortal Yue Hua tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak mengacu padamu, tapi Su Zimo. Yang Ruoxu sedikit mengernyit. Awalnya, dia berpikir bahwa Sword Immortal Yue Hua akan mempersulitnya. Namun, dia terbuka dan tidak pernah melakukan sesuatu yang memalukan. Secara alami, dia tidak takut pada apapun. Dia tidak mengira Sword Immortal Yue Hua akan mengubah arah dan malah menargetkan Su Zimo. Murid-murid akademi juga bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud pedang abadi Yue Hua. Su Zimo mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pedang abadi Yue Hua, berkata dengan acuh tak acuh, Yue Hua, tidak perlu bertele-tele. Mengatasi. Anda bisa mengatakan apa yang Anda maksud. Su Zimo, bahkan saat ini, kamu masih berpura-pura. Xiao Li berteriak, kamu sudah lama mengkhianati Akademi Langit dan Bumi dan bergabung dengan Vian Domain. Saat dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi gempar. Kejahatan seperti itu sangat serius dan jelas tidak kalah dengan tindakan Fang Qingyun. Mengkhianati sekte dan bergabung dengan Vian Domain, tidak peduli sekte abadi mana atau kerajaan abadi di domain abadi 9 cakrawala itu, mereka pasti akan dibersihkan dan dibunuh di tempat jika mereka ditemukan.
Bab 2481 Kegagalan Yue Hua. 2481 Kegagalan Yue Hua. Yang Ruoksu mengerutkan kening ketika mendengar itu dan berkata dengan suara yang dalam, kakak senior Xiao, mengkhianati sekte untuk bergabung dengan Vian Domain adalah kejahatan besar. Kamu tidak bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Karena saya berani mengatakannya, saya secara alami memiliki keyakinan mutlak. Xiao Li mencibir dan memelototi Su Zimo, sambil berteriak, Su Zimo, beritahu aku, dari mana anak Daomu berasal? Apa yang kamu coba katakan? Su Zimo bertanya tanpa ekspresi. Advertisement. Saat melihat reaksi Su Zimo, Xiao Li merasa lega. Tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan memberitahu semua orang. Anak Dao di sampingmu adalah anak Dao dari Master Sekte dari Sekte Tianhuang dari Vian Domain. Dia adalah anak Dao dari Desolate Martial. Su Zimo tanpa ekspresi. Pada saat itu, kota Langfeng berada dalam kekacauan dan banyak dewa sempurna hanya peduli untuk melarikan diri dari kejaran tubuh utama Martial Dao. Mustahil bagi siapapun untuk melihatnya kembali bersama Tao Yao. Kata-kata Xiao Li tidak menimbulkan banyak reaksi di antara orang banyak. Sebagian besar murid akademi bingung. Bagaimana hubungan anak bernama Tao Yao ini dengan Desolate Martial of the Vian Domain? Ketika Xiao Li melihat bahwa tidak ada yang bereaksi, dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, pertempuran kota Langfeng di domain abadi Cakrawala Giok terjadi karena seorang anak Dao dari Desolate Martial ditangkap. Saat itu, Su Zimo kebetulan muncul di kota Langfeng. Sebelumnya, Su Zimo tidak pernah memiliki pelayan di sisinya. Namun, setelah dia kembali, dia memiliki seorang anak Dao di sisinya. Oleh karena itu, Tao Yao ini adalah anak Dao dari Desolate Martial dari Vian Domain. Banyak murid akademi memutar mata mereka dengan ketidaksetujuan. Advertisement. Semua orang mengira Xiao Li begitu percaya diri karena dia punya bukti kuat. Untuk berpikir bahwa dia akan dengan paksa menggabungkan kedua hal itu dan sampai pada kesimpulan yang penuh dengan omong kosong. Seorang murid akademi berbisik, Desolate Martial of the Vian Domain melakukan pembantaian di kota Langfeng untuk menyelamatkan anak Dao-nya. Tapi pada akhirnya, dia pergi dengan bahagia dan meninggalkan anak Dao-nya di sana. Mungkin ingatan Desolate Martial tidak bagus dan dia lupa bahwa dia ada di sana untuk menyelamatkan seseorang. Begitulah cara kakak senior Su berhasil menjemput anak ini, orang lain menimpali. Beberapa pembudidaya di samping tidak bisa menahan tawa. Seorang murid akademi cemberut. Jika Tao Yao benar-benar anak Dao Desolate Martial, mengapa Desolate Martial tidak melakukan apapun setelah bertahun-tahun? Orang lain menambahkan, mengingat karakter Desolate Martial dari Vian Domain, jika dia tahu tentang ini, bukankah seharusnya dia masuk ke domain Immortal Cakrawala Surgawi kita seperti anjing gila? Yang paling penting, jika dia anak Dao Desolate Martial, mengapa Tao Yao mau tinggal di sisi kakak senior Su? Mungkinkah dia tergerak oleh kakak senior Su? Orang lain tidak bisa menahan tawa. Para pembudidaya di samping menahan tawa mereka dan wajah mereka memerah. Bagi semua orang, spekulasi Xiao Li adalah lelucon. Advertisement. Su Zimo tersenyum tanpa berkata apa-apa. Saat melihat reaksi dari banyak murid akademi, Xiao Li panik dan terlihat canggung. Dia tahu bahwa ada banyak celah dalam masalah ini. Namun, karena dia telah memutuskan untuk mengincar Su Zimo, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan, semuanya, aku belum selesai. Fakta bahwa Su Zimo dapat kembali hidup setelah pertempuran tragis di kota Langfeng itu aneh sejak awal. Pada kenyataannya, sebagian besar orang yang meninggal di kota Langfeng adalah ahli immortal sempurna. Hampir tidak ada korban di antara orang-orang tak berdosa lainnya. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Xiao Li buru-buru melanjutkan, hanya ada satu kemungkinan. Su Zimo telah tunduk pada Desolate Martial dan menjadi bidak catur yang dikuburkan Desolate Martial di akademi kami. Itulah alasan mengapa Su Zimo membawa kembali anak Dao Desolate Martial. Kali ini, sebelum semua orang dari akademi dapat berbicara, Penatua Chen tidak tahan lagi. Penatua Chen batuk dengan lembut. Xiao Li, apakah kamu punya bukti? Jika tidak, saya pikir semua orang harus. Bagi Penatua Chen, tebakan Xiao Li terlalu konyol. Xiao Li bingung oleh Penatua Chen dan tidak berdaya. Secara naluriah, dia melihat pedang abadi Yue Hua di sampingnya. Kamu ingin bukti? Mudah.
Sword Immortal Yue Hua menyeringai dan mengalihkan pandangannya ke arah Tao Yao. Sedikit kekejaman melintas di kedalaman matanya saat dia bergerak tanpa peringatan. Ekspresi Su Zimo berubah. Serangan Sword Immortal Yue Hua kali ini tidak ditargetkan padanya. Oleh karena itu, tidak ada reaksi dari persepsi rohnya. Itu terlalu cepat. Target Sword Immortal Yue Hua adalah Tao Yao. Immortal sempurna tingkat atas seperti Sword Immortal Yue Hua menyerang Heaven Immortal. Tanpa bantuan persepsi rohnya, Su Zimo tidak dapat bereaksi sama sekali. Dia menarik Tao Yao dengan tergesa-gesa dan ingin menghindar ke samping. Sayangnya, dia masih selangkah terlambat. Berdengung. Sword Immortal Yue Hua tiba di samping Tao Yao dan mengulurkan tangan untuk meraih yang terakhir. Namun, saat itu, perubahan terjadi. Lencana di pinggang Tao Yao tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh yang melindunginya. Sword Immortal Yue Hua merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya dan tidak bisa menyentuh Tao Yao. Dengan sedikit penundaan itu, Su Zimo mengambil kesempatan untuk menarik Tao Yao mundur. Pada saat yang sama, Yang Ruoksu juga turun. Memegang pedang kebenaran, dia benar dan tatapannya tajam saat dia memblokir pedang abadi Yue Hua di depannya. Sword Immortal Yue Hua sedikit mengernyit, dia telah gagal. Cahaya yang dipancarkan anak Dao sebelumnya bisa bertahan melawan kekuatan dewa yang sempurna. Retakan, retakan, retakan. Saat itu, retakan muncul di lencana di pinggang Tao Yao dan cahayanya meredup. Meskipun lencana itu memblokir serangan Sword Immortal Yue Hua, itu tidak dapat menahan kekuatannya dan lumpuh. Yue Hua, apa yang kamu lakukan? Yang Ruoksu bertanya dengan keras. Tidak apa. Sword Immortal Yue Hua memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia melambaikan telapak tangannya dan berkata dengan santai, karena semua orang menginginkan bukti, aku ingin meniru Su Zimo dan mencari jiwa anak Dao itu. Kamu ingin mencari jiwa orang yang tidak bersalah hanya karena tebakan liarmu. Yang Ruoksu memelototinya. Enyahlah. Ekspresi Sword Immortal Yue Hua menjadi dingin. Saya adalah pemimpin dari murid warisan. Beraninya kamu mencoba dan menghentikanku dari mencari jiwa seorang anak Dao. Yang Ruoksu tidak mundur sama sekali dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika tidak ada bukti setelah seni pencarian jiwa? Jika tidak ada apa-apa, biarlah. Itu hanya berarti bahwa saya salah. Sword Immortal Yue Hua mencibir, kenapa? Apakah Anda ingin saya membayar dengan hidup saya untuk anak Dao rendahan? Bahkan jika aku membunuhnya, tetua disiplin tidak akan mengatakan apa-apa. Apalagi fakta bahwa aku hanya bermaksud untuk mencari jiwanya. Sebagai pemimpin dari murid warisan, kekuatan dan status Sword Immortal Yue Hua jauh melampaui yang lain. Memang, tidak ada yang akan menghentikannya berurusan dengan seorang anak Dao. Dalam sekejap mata, situasi telah berkembang sedemikian rupa di mana dua murid warisan berada dalam kebuntuan dengan belati terhunus. Tao, kamu di mana? Saat itu, panggilan terdengar dari jauh. Itu menyenangkan dan lembut dengan sedikit kecemasan. Semua orang menoleh. Di udara jauh, seorang wanita berjubah polos terbang di atas. Banyak pembudidaya hanya meliriknya dari jauh dan mata mereka berbinar. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dan tertegun.